Halo pemirsa Jopos TV, senang sekali saya Mala Kamila hadir menemani Anda semua dalam program Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. HUT Korpri diperingati setiap tahunnya, setiap pada tanggal 29 November. Tahun ini Korpri merayakan ulang tahunnya yang ke-52 dengan tema Koprikan Indonesia. Harapannya para Korpri ini dapat terus semangat bekerja dan berkontribusi untuk melayani masyarakat. Apa sebenarnya makna dari Korpri di ulang tahunnya yang ke-52 ini? Kita akan bahas selengkapnya di Jateng Talk edisi spesial HUT ke-52 Korpri. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dibalonkan oleh pimpinan. Hari Korpri yang ke-52 ini temanya sudah ditentukan dari DPP Pusat Korpri. Jadi temanya adalah mengkorprikan Indonesia. Jadi artinya adalah jadi semangat kebersamaan, jadi semangat kesatuan, jadi semangat ASN untuk dedikasi terhadap negara ini. Jadi di dalamnya itu mencakup loyalitas terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap ideologi bangsa, dan itu yang diinginkan dalam khususnya dalam hari ulang tahun Korpri pada tahun ini. Jadi mengkorprikan Indonesia. Iya, jadi hari-hari ini adalah hari menjelang pesta demokrasi, pemilu. Jadi semua masyarakat Indonesia menyaksikan dan merasakan geliat itu semua, karena ini sudah tahapan kampanye. Dan kita sebagai ASN, saya menghimbau teman-teman ASN harus betul-betul memahami regulasi terkait dengan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan pemilu. Jadi ini yang peran kita semua untuk selalu mensosialisasikan regulasi terkait dengan pemilu ini. Kadang-kadang itu ASN itu terjebak dengan sesuatu yang dia tidak pahami, ya, karena mereka tidak tahu aturannya. Kalau mereka tahu aturannya, saya yakin tidak akan melakukan sesuatu yang di luar yang diperbolehkan. Artinya sesuatu yang dilarang untuk profesi ASN dalam masalah pemilu ini pasti akan dihindari. Jadi kita berupaya terus secara struktural bertahap ke OPD, ke semua pimpinan, karena pimpinan di level apapun itu melekat pembinaan terhadap stafnya, termasuk dengan regulasi terkait dengan pemilu. Sehingga kita sampaikan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang kan ada foto yang dengan jari misalnya. Nah, sekarang ini kan tidak boleh yang seperti itu. Jadi harus dipahami, ASN harus memahami, dan ini sudah kita sampaikan. Pose foto yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Ini harus kita pahami agar kita, karena nanti sanksinya sangat berat ketika ASN melanggar rambu-rambu terkait dengan pemilu ini. Jadi saya kira itu, dan saya mengharap betul pada teman-teman ASN untuk menjaga netralitas. Ini ASN ini sesuatu pilar yang sangat berharga bagi negara ini dalam rangka untuk menjaga situasi kondusif, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu.
Jawas TV, saat ini saya sudah bersama salah satu penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Kabupaten Pati, yakni Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pati, Bapak Ratri Wijayanto. Selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat Bapak atas penghargaan yang sudah didapat. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Jawas TV, sebenarnya tuh penghargaan ini penghargaan apa dan kriterianya seperti apa? Iya, selamat siang para pemirsa. Jadi memang alhamdulillah tadi pada saat upacara hari ulang tahun Korpri yang ke-52 di Kabupaten Pati, kami termasuk yang menerima penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Satya Lencana Karya Satya. Jadi memang kami sudah berkarir lebih dari 20 tahun di Kabupaten Pati, khususnya di pemerintah daerah, dan kami sangat bersyukur mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden yang tadi disematkan oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Enggar. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya selama menjadi ASN, mungkin mulai dari seleksinya sampai hingga diterima. Nah itu gimana? Gitu ya. Jadi kalau saya memang perjalanan karir saya memang berawal dari masa transisi ketika era reformasi. Jadi ketika itu tahun 98 kami lulus dari sekolah menengah atas. Kemudian karena keterbatasan ekonomi, kami berusaha mendaftarkan di sekolah kedinasan dan alhamdulillah kami diterima di sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri pada tahun 98. Kemudian kalau dari aspek kepegawaian kami terhitung mulai menjadi CPNS di tahun 1999. Seperti itu. Iya. Kemudian kami lulus di tahun 2022. Kemudian penempatan kami yang pertama itu di Kecamatan Wedari Jaksa, menjadi staf selama 4 tahun. Kemudian kami mendapatkan amanah promosi di Kecamatan Jaken sampai dengan 2013. Kemudian sejak 2013 kami bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketika itu memang termasuk instansi yang baru dibentuk karena melaksanakan amanat dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kemudian kami sampai dengan 2017, kemudian penugasan kami selanjutnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu kami bertugas di sana sampai dengan 2021. Kemudian kami kembali dipromosikan menjadi Sekretaris Satpol PP. Jadi mulai Oktober, dan kebetulan kami hanya bertugas selama 6 bulan. Kami mengikuti seleksi dan alhamdulillah bisa mendapatkan amanah di posisi saat ini. Oke. Mungkin selama menjabat atau selama menjadi ASN ada hal-hal atau apa ya? Mungkin hal-hal unik, hal-hal menarik selama bekerja menjadi ASN. Oh iya. Mungkin ada yang unik kami mengalami ketika di Badan Penanggulangan Bencana. Jadi ketika itu ada bencana besar di akhir 2013 sampai dengan awal 2014. Ketika itu memang hampir 3/4 wilayah yang ada di Pati tergenang air ketika itu. Jadi ada insiden yang sangat unik. Ketika kami menerima kunjungan dari pejabat Badan Penanggulangan Bencana Nasional, mereka membawa bantuan untuk diserahkan di tempat pengungsian. Namun ketika kami sudah sampai di sana, yang ditemukan bukan pengungsi, tapi hewan ternak. Jadi memang ada keunikan di Pati. Yang di pengungsian itu malah hewan ternak, karena masyarakat itu karena sudah terbiasa dengan kejadian bencana, rumah itu dimodifikasi sehingga istilah Jawanya wuwungan itu bisa digunakan untuk tempat istirahat bermalam. Ternaknya yang diungsikan. Sehingga ketika pertama kali lah di mana manusianya, jadi kelihatan konyol ya, bukan konyol ya, artinya ya unik loh. Sekarang pengungsinya di mana? Ya di rumah Pak. Kalau di sini
hewan ternak, kambing, sapi banyak di sana. Jadi seolah-olah itu pengungsinya hewan, binatang. Apakah ini kayak di kerajaannya Nabi Sulaiman? Mungkin kan seperti itu, padahal ya ada di sana. Jadi itu kemudian menginspirasi bantuan ketika itu ada bantuan untuk pakan ternak. Itu juga termasuk keunikan yang di Pati ketika kami bertugas masa itu. Daripada daerah lain gitu. Iya, keunikannya seperti itu. Tahu asalnya dari mana, Pak? Kalau saya asli putra daerah Pati. Dari Pati. Mungkin karena banyaknya petani ya yang di Kabupaten Pati, mungkin jadi yang diprioritaskan ini hewan ternaknya. Jadi kalau di kalangan masyarakat pedesaan memang kan hewan ternak itu termasuk salah satu investasi tabungan. Jadi karena mungkin lebih familiar dengan hewan ternak, mereka menabung dalam bentuk hewan ternak. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu membutuhkan ongkos atau biaya yang seketika perlu dicairkan, likuiditasnya yang paling memenuhi ketika itu ya mungkin hanya hewan ternak itu. Iya. Cepat untuk dijual. Oke, ini kan kita memperingati HUT ke-52 Korpri ya Pak. Mungkin sebagai ASN sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pati ini ada makna tersendiri di ulang tahun kali ini Pak. Iya, jadi memang ulang tahun saat ini karena berdekatan dengan tahun politik, karena kemarin itu juga sudah dimulai masa kampanye. Harapan kami rekan-rekan ASN bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Artinya kita harus selalu menjaga netralitas, jangan sampai kita ikut dinamika politik yang saat ini memang sedang berproses, karena itu sangat tidak elegan dan memang akan bertentangan dengan kode etik yang kita pegang selama ini. Oke. Mungkin ini terakhir Pak, mungkin pesan ya untuk teman-teman ASN yang dalam naungan Korpri. Apa pesan pada teman-teman semua, mungkin selain di politik ya? Jadi untuk teman-teman yang saat ini mengabdikan diri di bawah pemerintahan dan memang di bawah naungan Korpri, kami berharap kita bisa bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dan memang pada saat ini termasuk salah satu ujian kita dalam mengarungi masa karir kita dan perjalanan pengabdian kita di negara ini. Halo pemirsa Jopos TV, saat ini saya sudah bersama Bapak Dodi Haris Darmawan. Ini ASN berprestasi di Kabupaten Pati pada tahun 2023 ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, bisa diceritakan Pak gimana prosesnya sehingga Bapak ini mendapatkan penghargaan ASN berprestasi 2023? Ya, berawal dari sebenarnya kegiatan ini kan kegiatan yang diselenggarakan rutin oleh BKPP untuk masing-masing OPD itu untuk melakukan seleksi, di mana akan dipilih dulu di level OPD beberapa calon untuk mewakili OPD tersebut Kemudian baru nanti akan ada proses seleksi yang dilakukan BKPP, di mana proses seleksi BKPP itu ada beberapa tahapan. Mungkin dari tahapan psikometri, dari tahapan psikometri itu semacam psikotes, kemudian kerjasama dengan UMK kalau nggak salah ya. Kemudian dari situ ada hasil 10 kandidat. Dari 10 kandidat tadi dilakukan seleksi lagi yaitu cek lapangan ya. Mereka dari tim BKPP ke tempat kami, ke tempat OPD untuk melihat kelengkapan administrasi. Kemudian beliau ada checklistnya, mungkin
terkait dengan aktivitas kami tidak hanya di kantor tapi di lingkungan kerja, kemudian aktivitas apa, pelatihan apa yang pernah diikuti. Oh, berarti menjadi penilaian juga. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik sebelum awal uji materi psikometri tadi, sebelumnya kita diminta untuk melakukan pengisian semacam kuesioner. Kuesioner yang ngisi itu dari teman-teman kerja kami. Jadi rekan kerja itu untuk melihat di situ kuesionernya, misalnya saya misalnya itu bagaimana dalam bekerja dan sebagainya. Oh, berarti penilaian dari teman-teman lain. Dari lingkungan, betul, dari lingkungan, dari rekan kerja, atasan. Nah, terus kembali ke tadi ke uji lapangan. Di lapangan itu beliau tim penilai itu untuk melakukan mencocokkan apakah kuesionernya seperti itu. Mereka juga wawancara dengan teman-teman kami yang mengisi kuesioner tadi, setelah mencocokkan benar tidaknya. Akhirnya gimana ini, Pak? Nah, dari itu alhamdulillah, dari saya mewakili Seda Kabupaten Pati, sebagai OPD ya, kemudian kami bisa lanjut setelah uji lapangan tadi, bisa lanjut untuk melakukan uji gagasan. Di mana uji gagasan itu kita harus menyusun makalah ya tentang gagasan inovasi yang bisa bermanfaat buat lingkungan dalam bekerja, manfaat buat lingkungan organisasi maksudnya, seperti itu. Nah, di situ alhamdulillah ini saya lihatkan, ini adalah hasil ya, ini hasil gagasan kami, saya dalam hal ini ada namanya Busago ya. Ini buku saku gender online, yang ini adalah makalah yang saya bawakan. Ini inovasi menggunakan buku saku sebagai inisiasi untuk pengenalan apa sih itu gender di kalangan OPD, stakeholder di OPD. Jadi kalau biasanya sosialisasi itu kan orang pertemuan dan sebagainya. Lah ini pakainya buku saku. Nah, yang menarik buku sakunya itu nggak berupa buku gitu loh, tapi nggak berupa buku fisik maksud saya, tapi berupa buku online. Kalau Bapak Ibu pernah baca novel-novel itu ya di aplikasi-aplikasi ya semacam itu. Kenapa? Jadi orang mudah menarik, tinggal klik alamatnya sehingga mereka mengenal. Lah ini mungkin alhamdulillah membuat saya alhamdulillah dipilih oleh tim penilai untuk mendapatkan peringkat pertama tadi karena ada determinan atau pembeda. Ya, pembedanya itu adalah ini no cost, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kan biasa orang karena bikin gratis ya. Karena saya pakai aplikasi tidak berbayar. Saya cuma berprinsip begini, gagasan besar itu tidak harus mengeluarkan anggaran. Karena biasanya OPD itu kalau mau sosialisasi kan kendalanya pasti budget itu kan, harus ada anggaran. Anggarannya nggak ada. Ini enggak, ini manfaatkan aplikasi yang ada. Bisa boleh tahu Pak, biar pemirsa Jawa Pos TV ngerti itu isi dari Busago itu apa aja? Oke, Bapak Ibu pemirsa ya, sekalian ini saya sebetulnya juga aktivitasnya juga fasilitator gender tingkat kabupaten kebetulan, dan dari Kepala Dinas Sosial yang mengampu tentang gender meminta saya untuk membuat sesuatu bagaimana menyampaikan gender itu dengan cara yang mudah, yang orang itu enak mengerti gitu kan. Nah, buku saku ini kita ini mungkin nggak bisa terlihat jelas ya, cuma sekilas aja. Tampilannya nggak jauh beda seperti ini, tapi nanti klik online ya, online ada, mungkin nanti bisa dicatat itu ada Bitly buku saku gender, ini saya buat Bitly. Ketika kita klik Bitly tadi, Bapak Ibu bisa menemui alamat situs yang tampilannya langsung berupa buku ya, namanya ini aplikasi fliphtml15.com. Ini tidak berbayar, sehingga karena prinsip kami adalah kalau no cost gitu kan. Ini yang biasanya jadi orang kendala, orang mau berkegiatan harus ada biayanya. Nah, yang menarik dari sini adalah orang jadi tahu gender dengan melihat buku gender ini secara online. Tinggal tadi diklik, kemudian di dalamnya seperti
buku, tinggal dibalik Pak kalau itu di HP Anda, Bapak Ibu tinggal dibalik, digeser gini kayak buka buku semacam ini. Oke. Nah, isinya apa ya? Isinya seputar gender lah. Itu nanti orang jadi sendiri ya, Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kabar baiknya kan tadi karena ini no cost. Dan kebetulan saya sebagai fasilitator gender di tingkat kabupaten, saya pengen ini bisa diadopsi, diduplikasi di semua OPD. Kan sekarang nggak ada alasan lagi, nanti berbiaya dan sebagainya. Pakai ini aja gitu loh. Ini alhamdulillah mungkin ini yang bisa menjadi pembeda enggak kami alhamdulillah terpilih sebagai ini di tingkat 1. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal pengalaman Pak, pengalaman menarik selama Bapak menjadi ASN itu apa? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa, saya TMT 2010, CPNS waktu itu awalnya jadi penyuluh KB, penyuluh keluarga berencana, saya di lapangan di Kecamatan Gembong. Nah, pada tahun 2011, ini saya ceritakan pengalaman menarik, kami desa binaan saya, namanya Desa Kedung Bulus waktu itu punya pembinaan keluarga lansia. Alhamdulillah bisa mengikuti lomba dari tahap demi tahap, dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan alhamdulillah bisa sampai ke tingkat nasional. Ini yang membuat sebuah desa kecil di Kedung Bulus itu jadi terkenal waktu itu, bisa masuk koran waktu itu sih. Koran ya. Kemudian yang penting dari situ kita bisa menunjukkan bahwa Padi itu bisa membina lansia sampai tingkat nasional waktu itu seperti itu. Nah, dari situ saya kemudian ditarik di kantor induk di dinas sosial, waktu itu masih namanya BPPKB, Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Waktu itu ditarik untuk semula jadi orang lapangan menjadi orang kantoran. Jadi staf program ya. Pak Ibu staf program di dalam kantor terus gitu kan. Nah, alhamdulillah ini saya waktu itu mendapat anugerah untuk bisa lolos seleksi di Bappenas untuk ikut beasiswa S2. S2 di mana, Pak? Di Universitas Indonesia. Di PPIE, di Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Alhamdulillah waktu itu kami mengikuti beberapa seleksi khusus memang untuk staf program, orang perencanaan itu dapat. Nah, itu seleksi ini telah berlaku tingkat nasional. Ya, alhamdulillah sekali lagi bahwa bisa diberi kepercayaan untuk mendapatkan beasiswa sekolah S2 di sana. Nah, itu terjadi di tahun 2015-2016. Ya. Alhamdulillah. Jadi banyak ini ya pengalamannya ya Pak ya, banyak alhamdulillah pengalaman di ASN ini, jadi ASN. Ya. Karena sebelum ASN itu sebenarnya saya sudah 10 tahun di swasta. Oh gitu. Jadi di situ banyak ini teman-teman yang mungkin Bapak Ibu putranya yang mau swasta mau jadi PNS. Itu di swasta itu juga mau bekal khusus ya. Bekal khusus yang bisa menambah waktu kita nanti jadi PNS. Pengalaman ya Pak ya, alhamdulillah seperti itu. Oke. Pak, ini kan kita memperingati HUT ke-52 Korpri ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada makna khusus nggak di Hari Korpri kali ini? Ya, alhamdulillah. Makna Hari Korpri yang ke-52 ini kan Korpri kan Indonesia kan gitu maknanya kan kemarin ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi Korpri ini adalah korps kami sebagai ASN, sebagai pegawai negeri. Di hari ulang tahunnya ke-52 ini ada suatu harapan yang ini bahwa kalau kita bekerja itu harus punya attitude. Attitude itu terbentuk dari hal yang kecil dari keseharian kita Bapak Ibu. Satu yang menarik yang pernah saya sampaikan waktu wawancara seleksi ini adalah jangan terlambat di persensi kehadiran itu harus sederhana. Karena ini ASN kan katanya terkenal
ini waktu kerja dan mau madol bolos dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Nah, tapi ini satu pesan buat kita, diri saya untuk lebih dan buat teman-teman yang lainnya, bahwa mulailah dari yang sederhana. Saya contohkan waktu itu hadir tepat waktu. Kalau di swasta begini, malah datang lebih awal, pulang paling akhir. Itu mindset yang memang tetap, kan semua dari mindset. Karena ini juga gender yang saya sampaikan kemarin juga ini soal mindset juga sebenarnya, sosialisasi ini. Jadi karena dari situ, kebetulan saya di Setda punya tim, punya staf di bawah kami. Saya memberikan keteladanan ke teman-teman supaya teman-teman itu bisa bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di Hari Korpri yang berbahagia ini, bahwa awalnya dari sesuatu yang kecil, langkah kecil, langkah sederhana untuk menjadi seorang PNS besar, ya? Ya, besar. Dan juga jangan terkendala dengan namanya gagasan yang besar, tidak harus terkendala dengan anggaran dan sebagainya. Karena Pemirsa Jawa TV, demikianlah Jateng Talk edisi spesial HUT ke-52 Korpri. Nantikan episode Jateng Talk berikutnya hanya di Jawa Pos TV. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.